Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mampukan kita untuk hadir di masjid dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kemampuan untuk bersujud sampai akhir hidup kita dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis disebutkan, riwayat Imam Ahmad, wadidtu an laqitu ikhwani. Rasul bersabda, aku ingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabuhu, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat yang ada di sekeliling Nabi mengatakan, Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Faqala, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Kalian itu sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Sementara saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihat aku. Ya kita ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Maka di zaman ini setiap orang yang mukmin kepada Allah, iman kepada Rasulullah, yakin mereka adalah saudara-saudaranya Rasulullah, dan Rasul menyatakan pengen ketemu mereka. Masya Allah. Jadi nikmat iman di akhir zaman itu tidak ternilai. Dalam hadis yang lain disebutkan, tuba liman ra'ani wa amanabi. Rasulullah bersabda, sungguh berbahagia orang-orang yang melihatku, ketemu aku, sezaman dengan aku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Diulang-ulang sampai 3 kali, bahkan riwayat lain sampai 7 kali. Bahagia, sungguh bahagia, sungguh bahagia, sungguh bahagia. Liman amanabi walam yaroni. Bagi orang-orang yang iman kepadaku meskipun tidak pernah ketemu dengan aku. Subhanallah. Ini menunjukkan sampai disebut saudara sama Nabi. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu ada di hatinya Nabi. Maka kalau orang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aneh kalau benci dengan sesama umat yang beriman. Aneh. Orang yang iman kepada Nabi meskipun tidak melihat Nabi itu, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU,
ada yang Persis, semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Ini yang kita jadikan pegangan, mereka saudaraku. Sebagaimana saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lintas negara, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Suriah, Yaman, semua. Orang-orang yang iman kepada Nabi, tidak pernah melihat Nabi, disebut langsung oleh Rasulullah adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Maka hati-hati dengan saudaranya Nabi. Hati-hati dengan saudaranya Nabi. Wabil khusus. Orang-orang yang sudah tertulis dalam sejarah sebagai ulama. Kita nggak bahas ulama yang masih hidup lah. Nanti bisa debat nih. Bukan ulama maksudnya. Yang sudah meninggal saja. Orang-orang yang sudah ditulis oleh sejarah, mereka itu ulama-ulama umat Islam. Para imam-imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan pengikut-pengikutnya yang sudah wafat, yang ditulis oleh sejarah, mereka itu telah mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menghina saudara atau menghina orang mukmin yang masih hidup itu lebih ringan daripada menghina orang mukmin yang sudah wafat. Kalau kita menghina seorang mukmin yang masih hidup, bisa kita datengin, minta maaf. Dan nggak perlu nunggu lebaran Pak sebenarnya. Pas lebaran lebih enak lagi karena sudah ada tradisi, datang kita minta maaf, selesai. Lalu kalau yang kita hina itu orang-orang yang sudah wafat, bagaimana? Bagaimana itu? Maka lebih berat. Kata para ulama lebih berat. Kenapa? Orang yang sudah wafat tidak bisa kita mintain maaf. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Rasul yang menunjukkan kemuliaan seorang yang berilmu dan sampai derajat ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan menuju surga tidak ada jalan lain kecuali dari ilmu dulu, Pak. Makanya Rasul bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu fardu banget, sangat wajib bagi setiap muslim. Wajib, harus. Kemudian wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat itu menaruh sayap-sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu, ridwan bima yasna, karena mereka ridho dengan perbuatan orang-orang yang mencari ilmu. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu. Tentunya orang-orang alim di sini maksudnya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard, akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi. Malaikat memohonkan ampunan untuk mereka, dan hewan-hewan pun hattal khud fil ma' hattal hitan fil ma', sampai ikan-ikan yang ada di dalam air itu mendoakan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang ulama dibanding orang yang sekedar ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilm, tapi sesungguhnya mereka adalah mewariskan ilmu. Nah, jadi kita hormati, kita muliakan para ulama, wabil khusus yang sudah tertulis dalam sejarah ulama-ulama besar.
lengkap dengan perbedaannya di antara mereka. Kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu. Ajaran Islam itu ada yang sumbernya sangat terang benderang sehingga tidak mungkin beda pendapat. Ulama-ulama kita dulu itu amanah Pak. Masya Allah. Tidak mungkin ulama itu beda pendapat apa hukumnya salat duhur. Tidak mungkin gitu Pak. Wajib udah titik selesai. Makanya ada istilah sumber hukum Islam diantaranya adalah ijma'ul ulama, kesepakatan seluruh ulama. Jadi kalau umat Nabi Muhammad dalam satu zaman, dalam zaman sahabatkah atau zaman tabi'in sudah final tentang satu hukum maka wajib diikuti dan tidak boleh berbeda pendapat. Udah selesai. Misalkan kita nggak perlu nanya lagi apa hukumnya zakat fitrah. Gak usah ditanya lagi Pak. Itu sudah di closing, wajib titik. Apa hukumnya sholat duha? Udah di closing, sunnah. Udah ijma ulama itu udah selesai. Kenapa? Terang benerang. Tapi kadang-kadang ada dalil baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah tapi yang masih memberikan celah untuk beda pendapat. Contoh, ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan menunaikan salat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wudu, ayat wudu. Basuhlah wajahmu. Sepakat ulama kita mah enggak ada yang beda. Wajah wajib dibasuh. Mau ulama Hanafi, mau Maliki, Syafi'i, Hambali sama, terang benerang ayatnya. Wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan-tanganmu sampai siku, sepakat. Enggak mungkin beda pendapat, terang benerang. Wamsahu, nah ini mulai nih. Wamsahu, usaplah. Bi ru'usikum. Ru'usikum artinya kepalamu, wamsahu usaplah. Tapi antara kata usaplah dengan kepalamu ada huruf satu namanya huruf bi, ba. Gara-gara huruf ba ini Pak, ulama beda. Ulama beda itu. Gara-gara apa? Bi. Seandainya ayatnya wamsahu ru'usakum selesai. Tapi Allah ngasih huruf ba di situ, wamsahu biru'usikum. Nah, mulai itu Imam Maliki mengatakan ba-nya ini adalah ba'uz ziyadah, ba tambahan. Sehingga apa? Wajib mengusap seluruh kepala. Imam Maliki Pak. Kalau nggak diusap ya nggak sah. Istihadnya begitu. Imam Syafi'i. Ba-nya itu maksudnya adalah ba li ba'diyah li tab'id, sebagian. Berarti maknanya usaplah sebagian kepalamu. Mengusap sebagian wajib, mengusap seluruhnya sunnah. Nah, tapi semua mengatakan itu dianjurkan, cuma berbeda apakah wajib, apakah sunnah. Imam Hanafi minimal adalah 1/4 tangan kita harus mengusap kepala. Nggak boleh semet kayak Syafi'i, nggak boleh, 1/4. Ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Jadi memang karakter ayatnya memunculkan perbedaan pendapat. Tapi perbedaannya terbatas tentang mengusap kepala. Tidak ada yang mengatakan mengusap kepala tidak wajib, nggak ada Pak. Hanya apakah seluruh kepala, apakah sebagian kepala. Itu sejak abad pertama Pak, sampai sekarang. Lalu bagaimana kita? Saling menghormati. Meskipun perbedaannya tajam, yang satu mengatakan kalau tidak mengusap seluruh kepala nggak sah, yang satu mengatakan sebagian udah sah. Tuh. Lalu kenapa ulama dulu itu kayak tidak bikin masalah, selesai aja dengan sendirinya? Kenapa? Karena perbedaan pendapatnya ikhlas. Ijtihad saya begini, saya yakin benar, tapi saudaraku kemungkinan benar, saya yang salah. Sehingga apa? Muncul saling menghormati ketika para ulama-ulama dulu yang berbeda pendapat. Ayatnya sama Pak, ayatnya sama.
Kadang-kadang apa? Kadang-kadang perbedaannya itu adalah beda dalam memaknai makna hadis. Contoh, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadisnya ada. Lalu kok beda pendapat? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau wudu wajib dimulai dengan membaca bismillah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah baca bismillah. Kenapa? Tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran itu, tidak ada kata bismillah. Jadi ini ada penyempurna. Sehingga maknanya apa? La wudu'ah, tidak ada wudu yang sempurna tanpa mengucap bismillah. Sah tapi kurang sempurna. Maka ditulis sebagai sunnah wudu, diantaranya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya perbedaan yang harus kita sadari. Tidak perlu kita besar-besarkan, Pak. Ya sudah, harus kita terima. Harus kita terima. Nah, kadang-kadang perbedaan itu muncul karena tidak sepakat dalam menghukumi hadisnya sahih atau tidak. Apa contohnya, Pak? Doa kunut. Nggak usah geger, Pak. Nggak usah geger. Yang jadi masalah itu yang nggak sholat subuh, itu yang harus kita tegur. Kunut itu bukan madhabnya Muhammadiyah atau madhabnya NU, bukan. NU Muhammad itu bukan madhab ormas itu mah. Kalau bicara madhab itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kayak Imam Syafi'i itu punya kartu NU aja kan. Kebetulan orang itu banyak mengikuti Imam Syafi'i. Lalu mereka kunut karena dalam keyakinan madhab Syafi'i, hadis tentang kunut, lam yazal Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah masih kunut subuh sampai beliau wafat, itu dinyatakan sahih. Sehingga apa? Hadis itu dipakai karena mereka meyakini sahih. Imam Hanafi enggak, itu hadisnya lemah. Sehingga apa? Tidak memakai kunut. Ya sudah berarti. Nah, kemudian dalam fikih Syafi'i pun mengatakan kunut bukan termasuk rukun, tapi disebut dengan sunnah. Sunnahnya kategori sunnah abad. Sehingga apa? Kalau lupa disunnahkan pula, bukan diwajibkan. Kalau lupa disunnahkan juga, diganti dengan sujud sahwi. Seandainya nggak diganti, ya tetap sah karena hukumnya sunnah. Tapi Bapak Ibu, kalau imamnya tidak kunut, kita tidak boleh kunut, nanti batal. Jadi imam itu harus diikuti. Imamnya kunut, ya Bapak harus kunut. Nggak mau kunut, ya diem, nggak boleh nyelonong sujud sendiri, nggak boleh. Batal nanti sholatnya. Termasuk ini menyinggung fikih. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Meskipun makmum nggak ngerti kenapa sujud sahwi imam itu. Contoh, contoh. Itu pernah terjadi dengan saya, Pak, terjadi. Jadi saya suatu itu jadi imam di satu masjid di Serang ini. Saking khusyuknya, Pak, sampai lupa rakaatnya. Saking khusyuknya. Harusnya tahiyat akhir saya berdiri. Saking khusyuknya, makmum sepakat. Subhanallah. Balik saya, balik. Duduk. Lupa, duduk. Saya tahiyat akhir. Kemudian setelah tahiyat akhir, karena sholat saya bermasalah, saya disunnahkan sujud sahwi. Saya sujud sahwi, Allahu Akbar. Belakang saya enggak ada yang sujud sahwi, Pak. Duduk semua. Sampai sujud 2 kali saya salam, kemudian setelah zikir selesai, saya tanya, Bapak-bapak kok enggak ada yang sujud sahwi tadi? Karena kelihatan dari belakang. Kan yang lupa Pak Ustadz, bukan kami. Iya memang. Yang lupa saya Bapak-bapak. Tapi saya imamnya. Jadi Bapak harus ikut sholat saya. Karena tadi Bapak tidak ikut sholat saya, sholatnya batal, silakan diulang. Jamaah lagi Pak, jamaah lagi. Batal sholatnya. Karena tidak mengikuti imam dalam gerakan yang besar. Sama misalkan, suka lupa ini orang Indonesia.
Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi biasanya kalau hari Jumat surat As-Sajdah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sujud kan? Orang Indonesia nggak familiar. Loh. Rukuk dulu. Wis batal salatnya. Dia ngelihat kanan kiri. Akhirnya dia rukuk iktidal sendiri, sujud lagi. Pas sujud imamnya udah bangun lagi, bingung lagi. Udah berarti sholatnya udah rusak itu pergerakannya, maka dia wajib memulai sholat lagi. Kenapa? Imam kalau sujud tilawah harus diikuti. Contoh lagi Pak, ini dibahas oleh para ulama. Misalnya ada sholat jamaah, kita masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Nah, kemudian imamnya qadarullah lupa, harusnya tahiyat akhir berdiri dia. Nah, berarti kita kan jadi nggak kurang tuh. Kita nggak kurang. Makmum, subhanallah, kadang-kadang mungkin imam nggak dengar. Karena saya pernah juga jamaah itu nanya pada saya, imamnya sepuh, nggak dengar Pak, subhanallah nggak dengar. Sehingga lanjut aja sesuai keyakinannya. Kemudian tahiyat akhir. Nah, maka makmum yang yakin kalau imamnya salah, harusnya tahiyat akhir beliau bangun, yakin salah, tidak boleh ikut. Subhanallah, ngeyel imamnya. Bapak punya 2 pilihan. 1, mufaraqah, lanjutkan sendiri. Atau yang kedua, tetap tahiyat akhir, nunggu imam sampai salam. Tetap tahiyat aja tuh. Duduk lama berarti lama, tapi nggak boleh berdiri kita. Kalau kita berdiri salah, batal. Karena apa? Kita yakin imamnya salah. Nah, imamnya salah. Lalu imamnya bagaimana? Karena imamnya itu nggak dengar dan dia merasa benar. Ya sesuai keyakinannya. Akhirnya apa? Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita salam. Nah, orang yang masbuk tadi ketika tahu imamnya itu salah, dia tahu kalau dia masbuk dan imamnya berdiri lagi, kebetulan dia di belakang, pada rakaat terakhir dia tidak boleh ikut imam, harus misah. Karena apa? Karena dia yakin imamnya salah, meskipun wah kebenaran nih, jadi nggak ketinggalan, nggak boleh gitu Pak. Karena kita yakin imamnya salah. Nah, maka jangan kalau kita meyakini imamnya batal, tidak boleh kita. Nah, makanya begini, dibahas lagi oleh para ulama Pak. Detail ulama kita nih Kungge. Bagaimana seandainya orang dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, berimam kepada orang yang tidak satu mazhab, sehingga apa? Kayak di Masjidil Haram, bismillahnya nggak kedengeran. Itu bagaimana? Nah, itu yang menjadi patokan adalah mazhab yang diyakini imamnya. Kalau kebetulan mazhab imamnya itu sah menurut mazhab mereka, ya jamaahnya sah. Jangan pakai standar mazhabnya makmum yang nggak sah nanti. Wis ala ke bismillah, nggak mau jamaah di Masjidil Haram. Waduh, payah ini Pak. Payah. Jadi di Masjidil Haram jamaah sendiri terus. Nah ini makanya kita harus mengerti titik-titik di mana ulama kita tidak satu suara. Contoh di bismillah, ada yang mengeraskan, ada yang tidak keras. Kenapa? Karena perdebatannya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim sepakat itu adalah ayat Quran. Bedanya di mana? Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Nah itu, kan setiap surat ada bismillahnya. Lihat, Bapak baca Al-Quran, pasti setiap surat pasti ada bismillahnya. Nah, kecuali Al-Bara'ah. Dan di Al-Quran, di mushaf Al-Quran itu Bapak Ibu, semuanya steril Quran, gak ada yang bukan Al-Quran. Sehingga apa? Kata amin yang sering kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, nggak ada di Quran, nggak ditulis, nggak boleh. Karena apa? Bukan Al-Quran. Jadi yang tertulis di mushaf itu semuanya Al-Quran.
Maka bismillah ada di setiap surat kecuali Al-Bara'ah. Nah, disitulah titik perbedaannya. Apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tersendiri? Sehingga apa? Yang mengatakan ayat tersendiri silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu. Nah, kalau bagi mazhab Syafi'i, enggak, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya keras. Maka dulu pernah ada ulama Saudi Arabia disuruh jadi imam di Masjid Istiqlal. Faham orang Indonesia mazhab Syafi'i, maka bismillahnya keras, tidak seperti di Mekah, menghormati wilayah di situ. Tidak membuat ribut, karena apa? Tidak semua orang punya ilmunya, Pak. Sehingga kalau kita sholat di kampung, sholatlah sesuai keyakinan mazhab mereka. Dulu pernah juga di kampung saya, Pak, di Benggala, ada putra situ lama tinggal di Saudi Arabia, dijadikan imam. Kan di Benggala biasanya bismillah ya. Jumatan tak pakai bismillah, itu ribut makmumnya. Pak Kiai, nggak sah sholatnya, nggak sah. Kenapa? Beliau lupa, ini bukan Saudi Arabia, ini Indonesia. Sehingga tidak perlu memunculkan fitnah. Tapi kalau masjid Suban yang sudah biasa, ya biasa, gak kaget. Jadi kita itu apa? Bicara dengan umat sesuai pemahamannya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Itu. Jadi ada titik-titik yang ulama kita beda pendapat, Pak. Bahkan kadang-kadang satu hadis sama-sama sahih, tapi beda pemahaman. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, nanti kamu ketemu dengan orang Yahudi Nasrani, ajak mereka syahadat. Kalau mereka sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, perintahkan mereka sholat 5 waktu. Jadi iman itu langsung diikuti dengan amal, Pak. Nggak bisa iman doang gitu. Kalau mereka sudah taat, kata Nabi, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya mereka. Diambil dari harta mereka, diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, gara-gara kata-kata diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang fakir miskin mereka, ulama beda. Tentang hukum apa? Boleh enggak memindahkan zakat dari wilayahnya muzaki. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita zakat tidak boleh di luar daerah muzaki melewati batasan jarak qasar salat. Jadi kalau kita orang Serang, zakat di kota Serang. Dari mana hadis itu? Sebagian ulama yang mengalin, enggak. Bukan itu maksudnya. Itu maksudnya adalah diambil dari mereka orang yang sudah Islam, diberikan kepada fakir miskin yang muslim. Nah, gara-gara itu, Pak. Gara-gara kata-kata mereka itu bisa beda pendapat. Makanya di dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih ada namanya umurun ijtihadiyah, perkara-perkara yang masuk kategori mungkin beda ijtihad. Tapi tidak semuanya, ada perkara yang tidak mungkin beda. Tidak mungkin beda. Fardunya sholat tidak beda. Gak ada orang beda, sholat ini gak wajib, gak ada, Pak. Zakat semuanya wajib mengatakan. Bedanya di mana? Zaman sekarang beda di zakat profesi. Karena itu dulu belum pernah dibahas oleh Nabi. Oleh ulama dulu belum pernah dibahas, sekarang ya dibahas. Itu sudah harus kita sadari itu, termasuk kemarin penentuan Ramadan. Soalnya sekarang itu, Pak, zamannya netizen, jadinya ribut. Zamannya ribut. Apakah masalah itu sudah dibahas oleh Sudah. Dan sebenarnya tidak boleh pakar astronomi itu melewati batasannya. Silakan berundi dengan para ulama, karena ulama yang mengerti dalil. Nah, apakah ulama dulu itu sudah beda? Beda, Pak. Beda dalam hal apa? Dalam konsep Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, melihat hilal itu adalah di zona wilayah masing-masing. Maka wilayah Asia Tenggara atau Indonesia bisa jadi tidak sama dengan wilayah Saudi Arabia. Itu memang pemahamannya begitu. Imam Hanafi enggak. Satu wilayah seluruh umat Islam sedunia, satu hilal.
Jadi ini masih beda sebenarnya. Perbedaan kemarin itu kalau diruntut zaman dulu, ini perbedaannya Imam Syafi'i sama Imam Hanafi. Nah, memang saudara kita di Muhammadiyah itu tahun ini tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu makainya wujudul hilal dulu. Seandainya masih wujudul hilal sama Pak kemarin itu. Karena sudah berubah. Sekarang mereka mengatakan ru'yatul hilal tapi global, seluruh dunia, tidak satu titik saja. Nah, makanya pendapat ini lebih dekat ke mazhabnya Imam Hanafi. Sementara Indonesia, Singapura, Malaysia masih memegang hilal wilayah. Nah, maka kadang-kadang beda, tapi nggak selalu beda Pak. Nanti lebarannya sama. Tenang aja Pak, sama lebarannya mah. Loh kok tahu? Karena memang dua-duanya itu menggunakan hisab. Jadi bukan tidak menggunakan, semuanya menggunakan hisab. Dihisab dulu, cuma ada yang perlu melihat, ada yang enggak. Nah, yang agak unik itu di Saudi Arabia, Pak. Saudi Arabia. Kalau menurut catatan Muhammadiyah yang saya baca, hilal itu hanya mungkin terlihat di Alaska untuk tahun ini. Tapi kemarin Saudi Arabia mengumumkan melihat hilal. Wah, ini harus dialog lagi. Itu yang salah Saudi Arabia atau bagaimana? Silakan nanti itu para ulama tugasnya untuk dialog. Kok bisa Saudi Arabia itu mengatakan melihat hilal? Padahal satu hari sebelumnya lembaga falaknya mengatakan begini, hampir mustahil melihat hilal. Apakah melihatnya itu samar-samar atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti itu sudah diterima di Saudi Arabia, kemudian diumumkan melihat hilal sehingga apa? Di Saudi Arabia kemarin Ramadannya hari Rabu. Jadi kemarin itu bukan masalah Indonesia doang Pak, dunia itu Pak. Kita ambil Timur Tengah aja, Saudi Arabia, Qatar, Imarat, Kuwait hari Rabu, dan Yaman, Bahrain, Oman, Jordania, Suria, Mesir, Kamis. Tuh, satu wilayah aja beda. Jadi itu urusan bukan lokal Indonesia, itu masalah umat Islam di dunia. Maka kita tunggu nanti ulama kita duduk bareng dari seluruh dunia memutuskan pakai hilal yang mana ini mah. Sudah ada yang mengusulkan Pak, sudah ada yang mengusulkan. Ambil saja titik negara paling banyak umat Islamnya. Mungkin akan diambil di tengah-tengah, yaitu titik India dan Pakistan. Karena hilal itu nggak semudah ribet amat sih lihat hilal, bukan begitu Pak, bukan. Ini kehati-hatian ulama, dan itu sudah muncul sejak zaman para imam-imam dulu. Gitu. Nah, seandainya beda, ya nggak apa-apa Pak, jangan didramatisir. Berarti ini bagaimana gitu ya, nggak usah didramatisir. Yang penting begini kalau bagi saya, yang kemarin puasa Rabu sama hari Kamis duduk bareng, dialog bagaimana bisa menyamakan persepsi. Tapi yang puasanya hari Selasa atau hari Jumat ditegur Pak, ngawur kali. Dipanggil oleh ulama-ulama kita, diajak ngomong, ente dari mana menentukan Selasa itu? Gak mungkin Pak, gak mungkin Selasa itu. Yang mungkin beda itu hanya Rabu dan Kamis. Kok bisa itu? Berarti kan bisa nggak tahu lah. Jadi tidak selalu perbedaan itu diakomodir. Kalau bedanya Rabu sama Kamis, ahlan wa sahlan. Ini berpatokan pada hisab, sama hisab dua-duanya. Karena secara hisab, kalau pakai titik Indonesia, nggak ada hilal Pak. Hilal di bawah ufuk. Nah, Muhammadiyah nggak ngambil titik di Indonesia, titik seluruh dunia. Nah, di belahan dunia di Amerika sana, itu secara hisab akan terlihat hilal, akan terlihat, bukan hanya wujud, akan terlihat hilal. Maka diputuskan hari Rabu. Ahli hisab Indonesia yang pakai teori titik Indonesia yang menyatakan tidak. Makanya orang-orang seperti daerah, ada beberapa di wilayah Cilegon, di Bogor itu kan biasanya hisab itu. Biasanya mereka itu sama dengan Muhammadiyah kalau dulu-dulu. Karena Muhammadiyah beda, sekarang naik ke global, jadinya beda. Nah, jadi titik yang tidak disepakati Pak, tidak disepakati. Nah, tapi suatu saat juga akan ketemu nanti. Nah, pertanyaannya,
Apakah zaman dulu pernah beda seperti ini? Jelas sering, malah sering. Kenapa? Zaman dulu nggak ada media. Berarti memang kadang-kadang bedanya ulama itu, hikmahnya adalah Islam akan selalu akan selalu bisa diterapkan di setiap zaman. Zaman dulu rata-rata ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Nggak mungkin orang Indonesia ngasih kabar ke Saudi, nggak mungkin kan? Berarti masing-masing wilayah ru'yatul hilal zaman dulu. Nah zaman sekarang harusnya bisa. Satu negara atau satu umat satu kalender harusnya bisa. Cuma masih belum satu kata. Karena apa? Presidennya banyak Pak. Politiknya macam-macam. Nah ini yang belum ketemu itu. Arab aja berapa negara itu kecil-kecil itu. Timur Tengah itu Pak, Timur Tengah semuanya, itu segede Indonesia sebenarnya itu. Mereka ada berapa negara itu? Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Irak, bayangkan kalau Indonesia kayak begitu. Jawa Timur negara, Jawa Tengah negara, Jogja. Saya pernah Pak naik bis umroh dari Suriah ke Saudi. Semalam nyampe. Itu kayak Jakarta ke Surabaya itu. Itu melewati 3 negara sana itu. Ya Allah, kok bisa dipecah-pecah kayak begini? Itu memang dulu operasinya para penjajah itu Pak. Penjajah itu. Nah sekarang lagi bergolak. Amerika sudah siap-siap itu. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu nggak peduli. Anda Sunni, Anda Syiah, nggak peduli. Sikat semua. Itu orang kafir Pak, nggak peduli. Ini Iran mau disikat juga tuh. Jadi kayak dicicil Pak, Iran, Irak habis. Padahal Irak dulu itu bisa dikatakan negara muslim yang senjatanya paling canggih, habis. Subhanallah. Libya sikat. Kita aja yang kadang-kadang gampang diprovokasi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sabda Rasulullah. Laisa minna, bukan termasuk kita. Maksudnya apa? Bukan orang-orang yang mengikuti ajaranku. Bukan kafir Pak, cuma ini warning keras dari Nabi. Man lam yuwakir kabirona, orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Setiap orang tua kita muliakan. Walam yarham saghirona, dan tidak sayang kepada anak-anak yang kecil, yang lebih mudah disayang. Wala ya'lam li'alimina qadran, dan tidak mengerti kehormatan ulama. Jadi ulama-ulama kita yang lagi diskusi sampai sepaneng akalnya itu, kita hormati, jangan gampang. Itu ngapain ribut baikun ya? Dipikir gampang apa? Jadi masing-masing tuh hati-hati sebenarnya Pak. Yang satu mengatakan hati-hati, yang satu juga mengatakan hati-hati. Ini harusnya satu umat, ini satu kalender. Itu tujuan yang mulia, cuma mungkin belum nyampe ke yang lain, sehingga silakan duduk bareng. Bahkan ada seorang ulama besar yang sudah wafat, Syekh Wahbah Suhaili. Beliau mengatakan tengah-tengah, sebenarnya yang paling hati-hati adalah satu wilayah besar itu satu hilal. Misalkan satu jazirah Arab satu hilal. Tapi tidak termasuk yang terlalu jauh. Indonesia nanti dibagi lagi kata beliau, karena terlalu jauh. Jadi beliau masih setuju dengan pembagian dua zona kalau melihat hilal. Nah, kalau Muhammadiyah kan satu zona. Dua-duanya mulia Pak, tinggal dibicarakan. Antara apa? Pakar astronomi, pakar syariah duduk bareng, nggak cukup para penguasa tiap-tiap negara. Karena faktanya tiap negara punya presiden, punya raja, dan punya mufti yang menentukan masing-masing Idul Fitri atau Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan mengecilkan jasa para ulama. Maka memang orang kalau belajar fikih, belajar syariah, itu pasti dimulai dari satu warna dulu. Orang belajar fikih Syafi'i dulu. Nah, nanti kalau sudah menguasai, jangan berhenti di situ. Ada namanya fiqhul madzahibil arba'ah, fikih madhab 4, itu semakin luas. Ya. Nah, jangan langsung fikih 4 madhab, ya palang kepalanya. Itu proses terakhir. Ya.
Nah, itu tugasnya ulama sebenarnya. Nah, kita yang bukan ulama jangan sembarangan ngatain ulama, jangan sembarangan. Mungkin karena kita tidak paham. Kayak tadi tentang wudhu saja kadang-kadang beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang tarawih. Nah, biasanya kan ribut, biarin aja Pak ribut ya. Itu bagian dari dialog. Tapi yang tidak boleh kita kita harus hati-hati ketika mengatakan begini. Jangan sampai kita mengatakan tarawih itu harus 11. Yang tidak 11 itu ibaratnya menambah sholat duhur menjadi sekian rakaat. Itu yang nggak boleh, hati-hati. Kenapa? Karena orang nambah rakaat duhur itu bisa kafir Pak. Rakaat duhur berapa? 4, jangan ditambah. Kalau tarawih beda, jangan disamakan kayak begitu. Kenapa? Karena itu ada berbagai macam riwayat yang mengatakan para sahabat Nabi pernah melakukan 20 rakaat. Jadi jangan ngomong harus 11 silakan, atau sebaliknya juga harus 20, nggak boleh juga. Yang mau 11 silakan, yang mau 20 silakan. Saya nggak bicara kualitas Pak ya, terserah kualitas ya. Ada yang 100 meter per jam ya, terserah itu kayak. Tapi kalau rukun sholat ya sama. Kita bicara rokaatnya, terserah, itu kan pilihan. Tapi kita tidak boleh mengatakan kalau tidak 11 tidak sah. Nggak ada dalilnya itu. Kalau tidak 20 tidak sah, nggak ada dalilnya juga. Sehingga apa? Silakan mau 11, mau 20 silakan. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tarawihnya sampai 36 rakaat. Dan itu nggak kayak kita Pak, cepet, enggak, itu pelan-pelan. Itu sampai 4 jaman lah kira-kira itu. Kalau di Indonesia mah bubar barisan itu, nggak ada makmumnya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi yang ada adalah fastabiqul khairat. Nah, dalilnya macam-macam. Nah, kadang-kadang memang karena dalilnya banyak sehingga mungkin menimbulkan perbedaan lagi. Contoh Bapak Ibu ya. Kalau Muhammadiyah kan biasanya 4-4-3. Ada yang 2-2-1. Ada yang 2-2-2-2 sampai 20. Sebenarnya bagaimana sih? Nah, kan ada beberapa macam riwayat. Hadis Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Nabi sholat 11, 4 rakaat, 3 rakaat. Nyebut 4-4-3. Itu satu hadis. Hadis kedua, hadis Abdullah bin Umar, sama, dua-duanya di Bukhari Muslim Pak. Sholatul laili masna, sholat malam itu 2. Kemudian Aisyah juga pernah berkata, dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan Nabi itu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi riwayatnya banyak. Sehingga apa? Ini untuk antisipasi. Bapak jangan heran kalau ditegur orang tahu ilmunya saja. Bagi Imam Hanafi itu adalah murni kesempatan. Boleh. Mau 4 juga boleh, mau 2 juga boleh. Bagi Imam Hanafi. Cuma nanti mazhab Hanafi ada 2 Pak. Ada yang harus tahiyat awal, ada yang enggak, boleh. Imam Muhammad mengatakan, Muhammad ini muridnya Imam Hanafi. Kalau 4 rakaat itu harus dipisah dengan tahiyat awal. Kalau Abu Hanifah sama Abu Yusuf enggak harus, boleh langsung. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita. Bagi Imam Syafi'i, sholat sunnah 4 rakaat itu boleh. Kalau bukan sholat taraweh. Jangan kaget Pak. Bagi Imam Syafi'i, ini murni perbedaan ijtihad. Bagi ulama Syafi'i, sholat sunnah biasa, tahajud 4 rakaat sah. Sholat taraweh nggak sah. Kok bisa? Karena sholat tarawih itu ada kemiripan dengan sholat fardu ketika dilakukan berjamaah sejak zaman sahabat dan pernah dilakukan oleh Nabi. Maka tata caranya nggak boleh berubah, 2-2-2. Jadi ini apa? Perbedaan melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ya harus paham. Pendapat kami benar, tapi
tidak menutup kemungkinan mereka yang benar. Sehingga apa? Ada bahasa yang bagus dari Ustadz Felix itu ya. Pilihannya adalah benar dan lebih benar. Bukan benar dan salah. Bapak ikut madhab ini ya silakan benar. Yang lebih benar menurut ini ya silakan. Tapi jangan sampai perbedaan itu menimbulkan permusuhan. Jadi kadang-kadang ulama itu satu hadis digabungkan hadis yang lain. Sehingga apa? Menimbulkan kesimpulan baru. Ada yang ini bukan saling menjelaskan, tapi ini adalah pilihan. Nabi pernah begini, Nabi pernah begini, Nabi pernah begini. Sehingga apa? Boleh atau mungkin ini lebih afdol, ini juga boleh. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Kita tidak boleh gampang langsung memvonis orang itu sesat. Okay. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, bahwa satu, kita punya para ulama yang sudah mendarma baktikan jiwa raganya untuk menggali hukum Islam, dan itu dihormati oleh agama, dihormati, disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Tapi yang dinamakan ulama itu Pak, orang yang menguasai ilmu, nggak sembarangan. Kalau bicara syariah, ya Anda paham nggak bahasa Arab? Lalu naik, Anda paham nggak balaghah? Anda hafal nggak Al-Quran? Paham nggak maknanya? Anda menguasai hadis nggak? Nah itu baru ulama. Ini mau baru semet. Nah standar ulama di Indonesia itu terlalu ringan. Pakai peci, sorban, udah jadi ulama deh. Artis baru tobat, ulama enggak terlalu. Jadi kita menghormati para ulama, wabil khusus ulama-ulama yang sudah tercatat oleh sejarah. Kalau ini dikatakan Imam Hanafi, wah jangan sembarangan, hormati. Jadi yang paling tua itu Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Syafi'i waktu masih muda, masih anak-anak, bergurunya ke Imam Maliki. Masya Allah. Lalu setelah berguru ke Imam Maliki, beliau musafir ke Irak, berguru ke muridnya Imam Hanafi. Tuh. Dasar muridnya cerdas, bikin sendiri. Lalu kemudian Imam Hambali berguru ke Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya nggak akan ngerti hadis kalau nggak ada Imam Syafi'i. Tuh. Tapi bukan berarti pendapatnya sama semua, enggak. Kadang beda dengan gurunya. Bahkan diceritakan Bapak Ibu. Wallah alam, diceritakan dalam satu kitab. Ada seorang ulama pengikut mazhab Maliki berdoa, ya Allah wafatkan Imam Syafi'i. Kalau enggak engkau wafatkan, habis mazhabnya Imam Maliki ini. Begitu doanya Pak. Lalu ada itu murid yang cerita pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tadi ada orang doa begini. Lalu beliau mengatakan, waduh kayaknya saya mau meninggal. Enggak lama setelah itu beliau meninggal. Jadi doa itu dianggap Imam Syafi'i, wah ini peringatan dari Allah, saya mau meninggal. Enggak lama, kira-kira kurang dari 2 minggu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita marah itu pasti, siapa tadi? Kalau orang ikhlas gak begitu Pak, orang ikhlas gak begitu. Maka ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang bersikap bodoh kepada kita, kita apa? Halim, kita maafkan. Mungkin beliau lelah, mungkin beliau nggak ngerti, ya sudahlah. Nah, itu akhlaknya Nabi. Kalau kita kan nggak langsung aja ngasah golok, siapa tadi? Jadi yahlim alaman yajhalu alai, ajaran Nabi, maafkan orang-orang yang bodoh, yang tidak ngerti mungkin, dimaafkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, setiap saya berdebat dengan orang alim, saya bisa mengalahkan. Tapi kalau saya debat dengan orang bodoh, pasti saya yang kalah. Orang bodoh kan karep dewek. Bahkan yang perlu kita tiru di akhlak para ulama. Para ulama dulu mengatakan begini, ketika saya berdebat, saya ingin kebenaran itu dari lawan debat saya, sehingga saya dapat ilmu. Kalau kita kan enggak sekarang. Kalau kita berdebat, lawan debat kita harus kalah. Apapun caranya. Kalau dulu enggak Pak. Bahkan saya punya guru. Dia ajak debat ahli filsafat. Beliau enggak serta-merta jawab, saya mau istikharah dulu. Jadi menjaga betul apakah kesediaan beliau itu murni untuk membela agama Allah atau untuk membela dirinya. Istikharah dulu. Setelah yakin, beliau siap debat dengan ahli filsafat.
Dan ahli filsafatnya dalam satu ronde udah kalah. Jadi di debat dulu Pak, cerita ya. Debat pertama guru saya nanya, apakah Anda yakin kalau Quran itu kitabnya Allah? Gak bisa jawab dia Pak, kan dia muslim. Muter-muter. Kalau Anda yakin berarti selesai. Kalau Anda nggak yakin berarti kita akan dialog lebih jauh, bukan tentang Quran, tentang ketuhanan. Saya mau nanya dulu biar kita tidak kemana-mana. Saya tanya, apakah Anda yakin kalau Quran kitab Allah? Udah keder dia Pak, muter-muter, mau jawab nggak yakin, takut kufur. Jadi kalau kita debat dengan orang Islam, bisa debatnya qala Allah, qala Rasulullah, karena sudah yakin. Tapi kalau debat dengan orang kafir, nggak bisa begitu Pak. Allah berfirman, dia nggak iman sama Allah kok kita katakan Allah berfirman. Maka debatnya apa? Pakai akal. Tapi kalau debat sama orang Islam, karena dia yakin dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka debatnya tentang Al-Quran dan Sunnah. Debat dengan orang kafir, kan dia nggak percaya Allah. Orang kafir kita katakan qala Rasulullah, ya nggak percaya dia. Makanya benar tadi kata Nabi, Mu'ad, kamu akan ketemu dengan orang Nasrani Yahudi. Pertama, ajak mereka beriman dulu. Nah, setelah beriman selesai, dikasih tahu, Anda sudah yakin dengan Islam, Allah mewajibkan salat 5 waktu. Nah, pelan-pelan berarti Pak ya. Kalau sudah mengerjakan 5 waktu, nanti kasih tahu lagi, Allah mewajibkan zakat, begitu. Nah, termasuk zakat ini Pak, nanti beda pendapat juga itu. Untuk pembagian zakat fitrah bagi Imam Maliki dan Imam Hanafi, golongan yang menerima zakat fitrah beda dengan golongan yang menerima zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah bagi Imam Maliki dan Imam Hanafi, penerimanya hanya 2 orang, 2 golongan, fakir, miskin. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali enggak, penerima zakat fitrah sama persis dengan penerima zakat mal. Sehingga berapa golongan? 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf dan seterusnya. Jadi kalau kita ngasihnya fakir miskin, sah menurut seluruh ulama. Kalau kita ngasihnya amil misalkan, atau sabilillah, Ibnu Sabil, sah menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Kadang-kadang begitu Pak, kadang-kadang begitu, dan memang itulah yang harus kita terima, memang dalilnya seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Apa perlu ada pertanyaan Pak? Nggak perlu ya, kan nggak ada sarapan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau bagi mazhab Syafi'i, witir itu sama saja. 2-1 sah, 3 langsung sah. Cuma kan nggak populer di Indonesia. Mazhab Syafi'i itu memperbolehkan Pak. 2-1 sah, 3 langsung sah. Itu. Bagi Imam Hanafi, witir itu minimal 3. Jadi 3 langsung. Atau 2-1. Cuma witir Imam Hanafi itu nggak sama dengan kita Pak. Riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi witirnya mazhab Hanafi itu 3 rakaat, cuma ada tahiyat awal. Itu witirnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu populer di Turki. Mungkin Bapak kalau pernah ke Turki barangkali. Nah, ada witir yang model kita itu 3 langsung tanpa tahiyat awal. Nah, memang hadisnya itu Nabi bicara 5 rakaat langsung. Nabi pernah witir 5 rakaat langsung. Dan di 5 rakaat itu Nabi hanya sekali tahiyat, yaitu tahiyat akhir. Nah, cuma yang 3 itu memang open. Nggak ada penjelasan apakah harus 2 tahiyat atau tidak. Nah, maka ada yang menyamakan dengan ini, maka termasuk juga witir itu 3 langsung, nggak pakai tahiyat akhir. Dan ada yang mengatakan makruh tahiyat awal itu makruh. Ada hadis khalifu al-maghrib, bedakan dengan sholat maghrib. Tapi dalam riwayatnya mazhab Hanafi dari Abdullah bin Mas'ud, witir maghrib
dengan maghrib itu sama. Nah, ada namanya witrun nahar dan witrul lail. Witirnya siang ya sholat maghrib, kalau witir malam ya sholat witir. Jadi sebenarnya dua-duanya boleh Pak. 2 salam boleh, langsung 3 juga boleh. Gitu. Boleh dua-duanya. Termasuk begini, apakah boleh setelah witir malamnya sholat lagi? Boleh. Boleh. Nabi pernah mencontohkan sekali 2 kali. Itu hanya menjelaskan kebolehan Pak, bukan sunnah. Yang sunnah memang witir itu dikerjakan paling akhir. Nah, tapi jangan lupa kalau kita jamaah tarawih itu yang paling baik ya sampai selesai. Sampai selesai dengan imamnya itu. Nah kalau kita jamaah kayak tarawih sampai selesai dengan imamnya berarti sudah witir. Nah malamnya pengen tahajud silakan tahajud lagi, tidak perlu witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam kata Rasulullah SAW. Jadi itu pilihan. Sampai madzhab Syafi'i mengatakan pilihan 2 sama 1 boleh, 3 langsung boleh. Cuma kan bagi masyarakat kita tidak populer tuh yang di pengikut Syafi'i tidak populer 3 langsung. Populernya 2 sama 1. Memang menurut Imam Nawawi 2 sama 1 itu lebih afdol. Kenapa? Karena banyak kegiatan nanti. Ada takbir lagi, ada tahiyat lagi, maka double lah. Hanya dari sisi itu, tapi mengatakan dua-duanya boleh. Itu Pak, boleh. Cukup ya? Nah, tapi kalau sholat duha nggak boleh 3 rakaat, kan begitu, sepakat. Kalau sholat duha 2. Mau 4 langsung boleh. Kalau sholat duha kan sepakat lah. Jadi ada yang sepakat, ada yang tidak. Nggak mungkin semua sepakat dan nggak mungkin semua tidak sepakat. Pasti ada yang sepakat. Misalkan sholat Idul Fitri, ya sama caranya begitu semua Pak. Kemanapun ya sama. Takbirnya 7, yang kedua 5, nggak ada yang ngarang-ngarang, udahlah nggak usah takbir, takbirnya sekali aja, nggak ada itu, semua sepakat. Jadi tidak semuanya beda. Nah kalau nggak ada beda, ya jangan beda sendiri, ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sholat gerhana nanti ada beda. Bagi madzhab Syafi'i kalau gerhana matahari suaranya nggak keras. Imam Hambali keras. Jadi saya pernah ditegur, Pak itu masjid itu gerhananya nggak ada suaranya, pelan. Emang begitu madzhab Syafi'i Pak? Iya tak? Iya. Karena dikiaskan dengan sholat siang. Ya, jadi itu kadang-kadang beda. Dan hadisnya ada hadisnya. Jadi kadang-kadang ulama kita beda pendapat. Ketika ada beda pendapat, kita menghormati yang tidak sama dengan kita. Tapi ingat, tadi pertama saya sampaikan, semuanya adalah saudaranya siapa Pak? Saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.